Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat semua ya, santri maupun santriwati HR Fahrudin. Baik, di sini saya ingin meneruskan penjelasan pada mata pelajaran tajwid, yaitu pada materi ibtida ya, yang sebelumnya materi wakaf sudah dijelaskan oleh Ustadzah Ummi. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja memulai masuk ke penjelasan ya. Baik, ibtida. Ibtida mempunyai akar kata dari kata bada'a yang artinya memulai. Sedangkan menurut istilah ulama qurra, ulama yang mumpuni dalam bidang Al-Quran, yaitu memulai bacaan Al-Quran ya. Ibtida artinya memulai baca Al-Quran, baik dia memulainya itu dari awal maupun meneruskan bacaan setelah wakaf. Jadi ada dua makna ibtida menurut ulama qurra. Kemudian saya berikan penjelasan. Memulai bacaan dari awal atau ibtida memulai dari awal adalah ketika seseorang itu memulai bacaannya di awal surat. Contohnya saya membaca surat Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Maka ketika saya membaca alif lam mim itu disebut ibtida memulai dari awal surat. Adapun yang kedua yaitu meneruskan bacaan setelah wakaf adalah ketika contohnya saya membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berhenti. Kemudian saya membaca Ar-Rahmanir-Rahim, maka di situ dikatakan termasuk ibtida meneruskan bacaan setelah wakaf, karena tadi di ayat pertama saya di ayat sebelumnya saya berhenti, kemudian saya lanjut di ayat selanjutnya, maka di situ disebut sebagai meneruskan bacaan setelah wakaf. Kemudian selanjutnya kita masuk ke macam-macam ibtida. Ibtida di sini ada bagan, nanti bisa dicek lagi ya. Macam-macam ibtida. Anwaul ibtida itu ada dua, ikhtiyari dan ikhtibari. Apa itu ikhtiyari dan apa itu ikhtibari? Nanti akan dijelaskan di bawah. Kemudian pembagiannya, di sini kita akan memfokus kepada yang ini ya, yang ikhtiyari ya. Karena kita merujuk ke buku yang dijelaskan hanya ikhtiyari. Adapun bagian nanti bercabang-cabang ke bawah. Untuk itu langsung saja kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Baik, ibtida dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibtida ikhtiyari dan yang kedua ibtida ikhtibari. Apa itu ibtida ikhtiyari? Ibtida ikhtiyari adalah ibtida yang disengaja oleh pembaca Al-Quran karena pilihannya sendiri, bukan karena diuji untuk memulai bacaan. Jadi ketika ada seseorang itu berkeinginan untuk membaca Al-Quran, bukan didasari oleh tuntutan dari seorang ustadz atau seorang guru, maka dikatakan sebagai ibtida ikhtiyari karena didasari oleh kemauannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah ibtida ikhtibari. Ibtida ikhtibari adalah ibtida yang dilakukan karena permintaan penguji atau dalam proses pembelajaran. Jadi ketika antum semua saya meminta membaca Al-Quran. Saya minta baca Al-Quran pada ayat sekian sampai sekian, maka di situ dikatakan sebagai ibtida ikhtibari karena ada tuntutan permintaan dari seorang penguji dan itu termasuk dari proses pembelajaran. Mafhum ya? Nanti bisa diulang-ulang videonya. Kemudian masuk ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya kita masuk ke ibtida ikhtiyari. Penjelasan dari ibtida ikhtiyari ya. Ibtida ikhtiyari juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ibtida hakiki dan yang kedua
ibtida idhofi. Apa itu ibtida hakiki? Ibtida hakiki adalah ibtida yang terjadi di permulaan tilawah. Ya, sini saya kasih blok ya. Permulaan tilawah. Baik dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi, ibtida ini dilakukan di permulaan tilawah. Maksudnya, tidak ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Atau bisa jadi juga di awal surat. Nah, ibtida hakiki ini terbagi menjadi dua. Ada yang boleh. Ya, ada yang boleh. Ada yang boleh. Ada juga yang tidak boleh. Yang boleh adalah ketika seorang membaca ayat yang tidak memiliki hubungan makna dengan kalimat sebelumnya. Jadi, antum membaca suatu ayat tidak ada hubungan makna dengan ayat sebelumnya. Itu diperbolehkan. Kemudian yang tidak diperbolehkan adalah yang ghairu jaiz, adalah ketika ada seseorang memulai bacaan dari tengah tema. Jadi kita tahu di Al-Quran itu ada pembagian-pembagian temanya ya. Ada yang nanti menceritakan tentang kisah Nabi, tentang surga, tentang neraka, tentang keluarga, tentang sosial, bagaimana kehidupan sosial, tentang wanita, ya, tentang berumah tangga, dan lainnya. Masih banyak lagi. Nah, yang tidak boleh adalah ketika seseorang itu membaca Al-Quran itu di tengah-tengah tema. Memulai membaca Al-Quran di tengah-tengah tema. Sehingga membuat orang yang mendengarnya tidak dapat memahami permulaan pembicaraan. Ya, hal ini itu lebih bisa dipahami oleh orang-orang yang Allah berikan kelebihan untuk bisa bahasa Arab ya. Makanya orang yang bisa bahasa Arab, paham tentang bahasa Arab, ketika mendengarkan seseorang membaca Al-Quran di pertengahan tema, maka dia akan merasakan kejanggalan. Ini kayaknya kok tiba-tiba masuk ke sini, belum ada penjelasannya. Nah, disinilah yang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian cukup yang itu ibtida hakiki. Kemudian ibtida idhofi. Apa itu ibtida idhofi? Ibtida idhofi adalah ibtida yang dilakukan setelah waqaf. Ya. Kalau tadi yang hakiki itu di permulaan tilawah, ini setelah waqaf. Tanda-tanda waqaf sudah dipelajari pada penjelasan oleh Ustaz Dahumi tadi ya. Kemudian di sini juga terbagi menjadi dua. Ibtida setelah waqaf itu ada dua. Ada yang jaiz, ada juga yang ghairu jaiz. Nah, kita sekarang masuk ke penjelasan yang ibtida idhofi jaiz yang diperbolehkan. Itu nanti ada tiga. Yang pertama ibtida tam. Ini ya ibtida tam. Kemudian nanti ada ibtida kafi. Ada juga ibtida hasan. Ya, kita langsung masuk ke penjelasan. Apa itu ibtida tam? Ibtida tam. Ibtida tam adalah ibtida yang sempurna. Maksudnya adalah memulai bacaan dari suatu kata yang tidak memiliki hubungan lafadz atau i'rab dan juga tidak memiliki hubungan makna dengan kata sebelumnya. Jadi orang yang membaca ayat ini tuh nggak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, maupun itu secara makna ataupun secara i'rab. Mafhum i'rab ya. Contohnya kita langsung masuk contohnya supaya lebih paham. Jadi ketika ada seseorang yang membaca dari surat Al-Baqarah ayat 6. Ayatnya yaitu innalladzina kafaru, setelah waqaf di akhir ayat sebelumnya. Maka di sini diperbolehkan. Mengapa? Antum sudah hafal semua ya. Ketika ada seseorang membaca dari ayat innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, itu diperbolehkan karena ayat sebelumnya itu tidak memiliki hubungan makna dan juga hubungan i'rab. Maksudnya adalah ketika kita bisa berikan penjelasan pada ayat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau orang lagi ngomong ini seolah-olah sudah titik ya. Sudah titik, kemudian ketika masuk innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, itu masuk ke tema baru, maka ini diperbolehkan.
Kemudian contoh selanjutnya adalah ibtidak dari surat Hud ayat 25. Ini sama juga dengan yang di atas. Jadi ketika orang memulai bacaannya dari kata walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Ini tidak wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Ini sudah titik, sudah habis temanya. Kemudian masuk ke tema walaqad arsalna nuhan, ini tentang kisah Nabi Nuh. Maka ini diperbolehkan ya. Ini termasuk ibtidak tam, ibtidak yang sempurna, tidak ada ikatan makna maupun i'rab dengan ayat sebelumnya, maka diperbolehkan. Lanjut. Kemudian termasuk juga ibtidak tam adalah ibtidak dari permulaan surat. Jadi ketika antum semua membaca awal surat itu dikatakan ibtidak tam, ibtidak yang sempurna. Kemudian yang B, ibtidak kafi. Apa itu ibtidak kafi? Ya, yang B ibtidak kafi. Kafi artinya adalah cukup. Maksudnya adalah memulai bacaan dari suatu kata yang masih memiliki hubungan makna dengan kalimat sebelumnya, tapi tidak memiliki ikatan lafadz atau i'rab. Kemudian ini ada ketentuannya. Ibtidak kafi hanya diperbolehkan pada ibtidak idhofi dan tidak boleh pada ibtidak hakiki. Karena kita sedang membahas tentang ibtidak kafi ya, ibtidak idhofi bukan hakiki. Contoh supaya lebih jelas. Bismillah. Contoh ketika ada seseorang membaca ayat khatamallahu ala qulubihim. Al-Baqarah ayat 7. Setelah waqaf di akhir ayat sebelumnya. Ini untuk mempermudah antum bisa sambil membuka Al-Qur'an, sambil bisa membuka Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Nanti itu akan terlihat ada pembagian-bagian tema tentang kisah, tentang keluarga atau tentang apapun itu. Contohnya, ketika ada seorang membaca khatamallahu ala qulubihim. Ini diperbolehkan karena dia itu masih memiliki ikatan makna, akan tetapi tidak memiliki ikatan i'rab. Maksudnya adalah gini. Kita baca ayat yang nomor 6 ya. Ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita lihat terjemahnya, bahwasanya di sini Allah mengatakan, berfirman, sungguhnya orang-orang kafir itu sama saja atas mereka, walaupun engkau Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka itu enggak beriman. Kemudian di sini Allah lanjutkan berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menutup hati mereka dan pendengaran mereka. Siapa yang ditutup pendengaran dan hatinya? Yaitu orang-orang kafir. Maka di sini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ini namanya ibtidak kafi. Masih memiliki hubungan makna pada ayat sebelumnya. Kemudian contoh selanjutnya adalah ibtidak dari kata faqalal mala'ul ladzina kafaru. Surat Hud ayat 27 setelah waqaf dari akhir ayat sebelumnya. Antum bisa sambil buka. Jadi di sini ayat yang 26 ini dengan 27 masih ada hubungan maknanya. Supaya lebih jelas saya artikan ya. Jadi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin alim. Jadi di sini Nabi Nuh memerintahkan kepada kaumnya, wahai kaumku, alla ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Inni akhafu 'alaikum, aku itu takut atas kalian ditimpa azab yang pedih. Kemudian lanjut, faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Maka di sini berkatalah pemuka-pemuka agama dari orang-orang kafir itu. Jadi menjawab perintah dari Nabi Nuh. Maka di sini faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyarun. Jadi kami hanya melihat kamu itu hanya seorang manusia biasa gitu. Maka di sini konteks ayat dari faqalal mala'ul ladzina kafaru itu masih memiliki hubungan makna dengan ayat sebelumnya, akan tetapi tidak memiliki hubungan i'rab.
Nah, lanjut ya, ibtidah hasan. Ibtidah hasan artinya ibtidah yang baik. Maksudnya memulai bacaan dari suatu kata yang masih memiliki hubungan lafadz dan juga masih memiliki hubungan makna sebelum dengan kalimat sebelumnya. Adapun ketentuannya, ibtidah hasan hanya dibenarkan dari permulaan ayat ya. Ibtidah hasan diperbolehkan pada permulaan ayat, nggak boleh di tengah-tengah ayat. Kemudian ketentuan selanjutnya, ibtidah hasan dilakukan setelah waqaf ittirori, waqaf yang darurat. Supaya jelas kita masuk ke contoh. Contohnya, ibtidah dari kata wabil lail pada surat As-Saff ayat 138 setelah waqaf di akhir ayat sebelumnya. Kita langsung masuk ke ayat wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Kemudian dia berhenti, kemudian dia lanjut membaca wabil laili afala ta'qilun. Maka ini diperbolehkan tadi dengan syarat ya, dibaca di permulaan ayat, nggak boleh di tengah-tengah. Semisal ini kata ini di tengah-tengah, nggak boleh. Nah, dan ini masih memiliki hubungan makna dan juga masih memiliki hubungan i'rab. Wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil laili afala ta'qilun. Supaya lebih jelas nanti bisa melihat artinya. Kemudian contoh selanjutnya adalah ibtidah dari ulaika humul muttaqun. Surat Az-Zumar ayat 33 setelah waqaf ittirori pada kata ulaik ya, waqaf yang darurat. Langsung masuk ke ayatnya. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaik. Dia berhenti di situ. Kemudian lanjutkan bacaan. Ulaika humul muttaqun. Maka di sini diperbolehkan karena dia masih memiliki hubungan makna dan juga ada makna i'rab, masih memiliki keterikatan i'rab. Ini namanya ibtidah hasan. Jadi ada 3 tadi ya. Ibtidah tam, ibtidah kafi, ibtidah hasan. Tam itu yang tidak sama sekali memiliki ikatan secara makna maupun i'rab. Kemudian yang apa tadi? Kafi itu masih memiliki ikatan makna, akan tapi i'rabnya tidak. Sedangkan yang hasan itu apa namanya? Memiliki keterikatan makna dan juga i'rab. Kemudian selanjutnya adalah ibtidah idhofi yang ghairu jaiz. Ya. Di sini yang enggak boleh. Yang enggak boleh ya. Yang enggak boleh. Ibtidah ghairu jaiz yang tidak boleh itu macamnya ada hanya satu. Ibtidah qabih. Apa itu ibtidah qabih? Ibtidah qabih adalah memulai bacaan dari suatu kata yang bukan di awal ayat. Ya, bukan di awal ayat dan masih memiliki ikatan lafadz, i'rab dan juga memiliki ikatan makna dengan kalimat sebelumnya. Jadi, ini bacanya itu dari tengah-tengah. Tentu tidak boleh karena dia akan merusak makna maksud dari ayat tersebut. Contohnya adalah ibtidah dari kalimat mir rabbihim. Surat Al-Baqarah ayat 5 setelah waqaf pada kata huda. Jadi orang membaca ulaika ala huda, dia berhenti, kemudian dia lanjut membacanya dari kata mir rabbihim wa ulaik, maka di sini tidak diperbolehkan. Ini namanya ibtidah qabih, ibtidah yang tercela. Adapun ayat selanjutnya contoh selanjutnya adalah ketika orang membaca ayat falamma adha'at ma haulahu. Surat Al-Baqarah ayat 17 setelah waqaf pada kata nar. Ayatnya itu masaluhum kamatsalil ladzi masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nar. Dia berhenti di kata nar. Ini salah harokat ya. Afan, salah harokatnya ini. Falamma adha, dia kata falamma adha'at ma haulah, maka di sini tidak diperbolehkan karena dia berhenti di tengah ayat
yang masih memiliki ikatan lafaz dan juga masih memiliki ikatan makna. Nah, mafhum ya. Kemudian ini ada hukum-hukum khusus selanjutnya. Hukum khusus yang pertama adalah waqaf qabih padahal ibtida'nya hasan. Maksudnya adalah terkadang waqaf pada suatu kata itu dikategorikan qabih atau tercela. Namun ibtida' dari kata tersebut itu dikategorikan ibtida' yang hasan. Contohnya, waqaf pada kata hadza pada surat Yasin ayat 52 dikategorikan qabih karena kalimatnya, jadi ayatnya adalah qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Di sini ada saktah ya. Dia berhenti di kata hadza. Min marqadina hadza. Maka waqaf pada kata hadza ini dikatakan qabih. Karena apa? Di situ maknanya itu menyimpang, jadi berbeda. Yang maksudnya adalah siapa yang akan membangkitkan kami dari tempat tidur kami, ya, memba'atsana min marqadina, ya, di mana ini ya penjelasannya, di mana kata tunjuk hadza menjadi tertuju kepada tempat tidur sehingga maknanya menjadi salah, yaitu memba'atsana min marqadina hadza. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini? Padahal sebenarnya nggak ada kata ini. Namun, ketika seseorang itu membaca ibtida, memulai bacanya kembali pada kata hadza, itu dikategorikan sebagai ibtida hasan. Karena ayat sunnah, hadza ma wa'ada ar-rahman wa saddaqal mursalun, ya. Kalau nggak salah itu, saya agak lupa ayatnya. Nah, maka kalimat hadza untuk ibtida ayat selanjutnya ini itu dikategorikan sebagai ibtida. Khusus lainnya, apa itu? Ibtida qabih padahal waqafnya hasan. Ini sebaliknya dengan yang di atas tadi. Ibtida qabih padahal waqafnya hasan. Jadi penjelasannya adalah terkadang waqaf pada suatu kata, berhentinya seseorang itu dalam suatu kata di Al-Quran dikategorikan sebagai waqaf yang hasan, yang boleh. Namun ibtida dari kata tersebut termasuk dikategorikan sebagai qabih, ibtida qabih, tercela. Contohnya, waqaf pada kata wa iyyakum. Surat Al-Mumtahanah ayat pertama, antum bisa buka di Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia itu berhenti pada kata wa iyyakum, itu dikategorikan hasan, ya. Yukhrijuna rasula wa iyyakum. Maka orang yang berhenti pada kata iyyakum ini hasan. Karena secara makna dia tidak ada penyimpangan. Dan sudah sempurna. Namun, terjadi perubahan makna bila ibtida dari kata wa iyyakum. Tetapi ketika orang setelah waqaf di kata iyyakum, kemudian dia memulai bacaannya lagi pada kata wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum, ayat selanjutnya ya, itu akan merusak makna. Yakni menjadi kalimat ancaman dari beriman kepada Allah. Jadi kita perlu hati-hati ketika kita memulai baca, memulai ibtida maupun waqaf. Tidak tepat itu bisa salah kaprah dalam memaknai ayat tersebut. Yang tadinya ancaman menjadi ampunan, yang tadi ampunan menjadi ancaman. Ya. Kemudian ini ada juga tambahan, yaitu perbandingan antara waqaf, saktu dan qat'u. Apa itu waqaf? Waqaf sudah paham ya. Menghentikan suara pada suatu kata dalam Al-Quran dengan waktu yang secara kebiasaan itu cukup untuk mengambil nafas dengan niatan untuk melanjutkan bacaan, ya. Jelas ya, waqaf berhenti sejenak untuk mengambil nafas, kemudian ada niatan untuk melanjutkan bacaan. Kemudian saktu. Apa itu saktu?
menghentikan suara pada suatu huruf dalam Al-Quran dengan waktu yang secara kebiasaan tidak mungkin untuk mengambil napas dengan niat melanjutkan bacaan. Jadi antum berhenti itu sebenarnya di situ tidak bukan kebiasaan antum untuk berhenti untuk mengambil napas, tapi dengan niatan melanjutkan bacaan, bisa dikatakan saktah lah. Kemudian qat'u, apa itu qat'u? Qat'u adalah menghentikan suara pada suatu kata dalam Al-Quran dengan niat mengakhiri bacaan, ya. Jadi kalau qat'u itu mengakhiri bacaan, menghentikan suara dengan mengakhiri bacaan. Qat'u hanya diperkenankan di akhir ayat yang maknanya telah sempurna, ya. Di akhir ayat, jangan di tengah ayat. Di akhir ayat yang maknanya telah sempurna. Nah, mungkin ini saja penjelasan dari saya terkait materi bab ibtida. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan atau bisa diulang-ulang kembali video ini supaya lebih mempermudah juga antum bisa sambil membuka catatan juga membuka Al-Qur'an. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Syukran wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.